Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya, sehingga tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan belajarnya. Oke, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kita masih membahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Hari ini khusus kita lanjutkan, kita akan membahas tentang bagian tumbuhan yaitu biji. Ya, ini adalah bagian tumbuhan yang sangat penting ya untuk keberlangsungan hidup daripada tumbuhan itu sendiri ya. Karena biji ini mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu terutama untuk perkembangbiakan daripada tumbuhan itu sendiri ya, sebagai salah satu alat perkembangbiakan yang sangat penting bagi tumbuhan. Nah, oleh karena itu keberadaan biji perlu kita pelajari ya, agar kita lebih bisa memahami tentang bagaimana tumbuhan itu berkembang biak. Baik anak-anakku semuanya, yang pertama kita bahas adalah fungsi biji ya. Yang pertama, biji sebagai pembentuk tumbuhan baru ya. Tumbuhan baru akan muncul, akan tumbuh dari sebutir biji ya. Biji sendiri ya, biasanya dihasilkan atau berada di dalam buah. Nah, ketika biji sudah pada usia yang matang ya, bijinya sudah matang, sudah siap, maka biji tersebut jika pada media yang tepat dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jika dia ditempatkan pada lingkungan atau media atau tempat yang sesuai, maka dari biji akan tumbuh tumbuhan baru. Nah, artinya tumbuhan itu mulai berkembang biak karena akan tumbuh tumbuhan baru, artinya tumbuhan itu bertambah jumlahnya ya. Itu berarti adalah fungsi biji sebagai pembentuk tumbuhan baru, artinya tumbuhan akan berkembang biak menjadi lebih banyak. Oke, fungsi yang kedua adalah sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, biji juga digunakan oleh tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, cadangan makanan itu yang pertama bisa dimanfaatkan saat pembentukan tumbuhan baru. Jadi saat pembentukan tumbuhan baru, cadangan makanan yang ada dalam keping biji itu akan menjadi nutrisi bagi tumbuhnya tumbuhan baru. Kemudian sebagai cadangan makanan berikutnya ya bisa dimanfaatkan oleh manusia ya, misalnya kacang-kacangan. Itu adalah biji sebenarnya, tapi bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan. Baiklah, kita lanjut. Bagaimana perkembangan biji itu sendiri ya. Biji itu berkembang ya dari butiran biji untuk tumbuh menjadi sebuah tumbuhan. Perhatikan gambar. Nah, itu mula-mula dari sebuah biji, jika ditempatkan di media yang sesuai akan tumbuh akar, kemudian keping bijinya akan membentuk daun dan seterusnya, berkembang sampai terbentuk satu tumbuhan baru. Nah, ini sesuai dengan tadi, fungsi biji adalah sebagai pembentuk tumbuhan baru. Dari sebutir biji bisa tumbuh satu tumbuhan baru. Oke, kita lanjut. Nah, kita perlu tahu jenis-jenis biji ya, karena
ada beberapa jenis biji, tentunya akan menghasilkan tumbuhan yang berbeda. Oke, jenis-jenis biji berdasarkan jumlah keping bijinya dibedakan menjadi dua, yaitu biji berkeping satu atau kita sebut monokotil, kemudian biji berkeping dua atau dikotil. Nah, kalau kita perhatikan ya, ada biji yang bisa terbelah menjadi dua, artinya ada secara alami ada dua bagian yang menempel, ada dua keping lembaga, itu disebut dikotil. Kemudian ada yang hanya satu keping saja, tidak ada belahannya, berarti itu adalah biji berkeping satu atau monokotil. Nah, perhatikan gambar ini, yang bagian atas itu adalah yang warnanya merah, itu biji berkeping dua. Nah, itu jadi terdiri atas dua keping, namanya kotiledon, atau dua keping lembaga. Itu adalah alami ya, bukan karena belahan, tapi memang terdiri atas dua keping lembaga yang menyatu menjadi sebuah biji, maka disebut berkeping dua. Nah, di situ ada bagian-bagiannya. Nah, misalnya itu adalah kacangan ya, kacang hijau, kacang tanah. Nah, kalau kita buka kulitnya, maka akan terlihat itu adalah dua keping lembaga yang menjadi satu. Kemudian yang bawah yang warnanya kuning itu adalah misalnya jagung, biji jagung. Kalau kita perhatikan, kita buka-buka ya, jagung itu hanya terdiri dari satu keping saja. Nah, ada satu kotiledon saja, tidak ada belahannya, tidak terbelah, hanya satu keping saja. Maka ini disebut berkeping satu atau monokotil. Oke, kira-kira bisa dipahami. Nanti jika menemukan biji, kita lihat ada belahannya atau tidak, bisa dibelah jadi dua, enggak ada belahan, dua belahan atau satu belahan, ada dua keping atau satu keping. Nah, itu adalah monokotil atau dikotil. Kalau satu keping namanya monokotil, kalau dua keping lembaga namanya dikotil. Dan itu akan menghasilkan tumbuhan yang berbeda ciri-cirinya. Baik. Nah, sekarang kita bahas apa perbedaan antara monokotil dan dikotil ya. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil, tumbuhan yang mempunyai biji berkeping satu dan tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Tentu saja ini memiliki perbedaan yang nyata ya. Kita bahas. Nah, kita tampilkan saja dalam sebuah tabel. Tabel seperti ini. Perhatikan, yang bagian atas adalah tumbuhan yang menghasilkan biji berkeping dua atau dikotil. Nah, jumlah keping bijinya adalah berkeping dua atau memiliki dua keping lembaga. Nah, tumbuhan dikotil atau yang berbiji berkeping dua, tulang daunnya itu menyirip atau menjari. Nah, tulang daunnya biasanya menyirip atau menjari. Kemudian memiliki batang yang tersusun sedemikian rupa dan memiliki kambium. Nah, kambium, dengan adanya kambium maka batangnya akan bisa tumbuh membesar ke samping ya. Kemudian bagian bunganya memiliki mahkota atau perhiasan bunga, terdiri dari 2, 4 atau 5 atau kelipatannya. Kemudian nah ini yang paling mudah kita cek adalah bagian akarnya. Untuk tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil, akarnya adalah akar tunggang. Nah, karena biasanya tumbuhannya besar ya.
Tapi yang paling jelas akarnya adalah akar tunggang, di mana ada akar utama kemudian baru bercabang-cabang. Contoh tanamannya adalah mangga, kacang tanah, rambutan, jambu, jeruk, dan sebagainya. Nah, itu adalah tumbuhan dikotil atau yang memiliki keping biji berjumlah 2 atau berbiji keping 2. Lanjut bagian bawah itu adalah tumbuhan monokotil yang memiliki biji berkeping 1. Nah, itu tulang daunnya biasanya adalah sejajar atau melengkung. Tulang daunnya sejajar atau melengkung. Kemudian batangnya tidak ada kambium, alias tidak bisa tumbuh ke samping terlalu besar ya. Hanya tumbuhnya ke atas, tumbuh tinggi. Kemudian bunga bagian mahkotanya hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Kemudian bagian yang paling mudah kita lihat, yang paling sering menjadi perbedaan adalah akarnya. Akarnya adalah akar serabut. Nah, di mana akar serabut itu tidak ada akar utamanya, tapi langsung dari ujung batangnya tumbuh akar-akar kecil. Nah, itu namanya akar serabut. Kemudian contohnya adalah jagung, padi, tebu, kelapa. Nah, itu adalah contoh tanaman yang memiliki biji berkeping 1 ya. Biasanya ini jenis rumput-rumputan ya, yang memiliki tulang daun sejajar atau melengkung, akarnya serabut. Nah, demikian pembahasan kita tentang biji ya, antara biji yang berkeping 2 dan biji yang berkeping 1. Nah, sama-sama fungsinya sebagai alat untuk perkembangbiakan. Nah, tapi kita perlu tahu ya perbedaan antara monokotil dan dikotil untuk lebih memahami manfaat daripada keduanya. Baiklah, demikian uraian kita, pembahasan kita tentang bagian tumbuhan yaitu biji. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.